Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ilham Marfuwa Dalimunte dengan NIM 21030320070. Baik, di sini saya ingin menjelaskan materi ke-11 yaitu tentang pengembangan bisnis. Pengembangan bisnis adalah suatu proses yang kompleks dan strategis untuk meningkatkan nilai bisnis dan mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan. Proses ini melibatkan berbagai aspek, mulai dari peningkatan produk atau layanan, ekspansi pasar, hingga peningkatan efisiensi operasional. Berikut adalah beberapa area penting yang perlu dipertimbangkan dalam pengembangan bisnis secara lengkap dan mendalam. Yang pertama ada analisis dan perencanaan. Analisis dan perencanaan terbagi dua. Yang pertama analisis SWOT. Menganalisis kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dari bisnis untuk memahami posisi saat ini dan peluang di pasar. Yang kedua ada perencanaan strategis. Pengembangan visi, misi, dan tujuan jangka panjang serta merumuskan strategi untuk mencapainya. Yang kedua ada inovasi produk dan layanan, yaitu yang bagian yang pertama ada penelitian dan pengembangan. Investasi dalam inovasi produk atau layanan baru untuk memenuhi kebutuhan pasar yang berkembang. Yang kedua, pengujian dan evaluasi. Mengujikan produk baru dan mendapatkan umpan balik dari pelanggan untuk perbaikan lebih lanjut. Yang ketiga, ada pengembangan pasar. Segmentasi pasar menganalisis pasar untuk mengidentifikasi segmen yang tepat untuk produk atau layanan bisnis. Ekspansi geografis. Mengeksplorasi pasar baru di wilayah geografis yang berbeda. Pemasaran dan promosi. Strategi pemasaran mengembangkan kampanye pemasaran yang efektif untuk meningkatkan kesadaran merek dan penjualan. Penggunaan media sosial. Memanfaatkan platform media sosial untuk berintegrasi dengan pelanggan dan membangun hubungan yang kuat. Operasional dan efisiensi. Optimasi proses, menganalisis dan meningkatkan efisiensi operasional untuk mengurangi biaya dan meningkatkan profitabilitas. Manajemen rantai pasokan, memperkuat hubungan dengan pemasok dan mitra untuk memastikan pasokan yang stabil dan berkualitas. Yang keenam ada keuangan dan investasi. Manajemen keuangan mengelola arus kas dengan efektif dan merencanakan pengeluaran serta investasi jangka panjang. Pembiayaan mencari sumber pembiayaan yang tepat untuk mendukung pertumbuhan bisnis. Yang ketujuh ada manajemen sumber daya manusia. Pengembangan karyawan, melakukan pelatihan dan pengembangan karyawan untuk meningkatkan keterampilan dan kinerja. Kepemimpinan, memimpin tim dengan efektif dan membangun budaya perusahaan yang mendukung inovasi dan pertumbuhan. Yang kedelapan ada pengukuran dan evaluasi. Kerja bisnis menetapkan matriks kinerja dan melakukan evaluasi berkala untuk memonitor kemajuan dan mengidentifikasi area yang perlu perbaikan. Yang kesembilan, kepatuhan dan etika. Kepatuhan regulasi memastikan bisnis beroperasi sesuai dengan regulasi yang berlaku di sektor industri. Etika bisnis menerapkan prinsip-prinsip etika dalam semua aspek operasional dan hubungan bisnis. 10. Perubahan dan adaptasi. Fleksibilitas siap untuk merespon perubahan pasar atau kondisi eksternal dengan cepat dan efektif. Pembelajaran organisasi mendorong budaya pembelajaran di seluruh organisasi untuk terus beradaptasi dan berkembang. Pengembangan bisnis bukanlah proses satu kali, melainkan upaya berkelanjutan untuk memperkuat dan memperluas bisnis dalam lingkungan yang terus berubah. Hal ini membutuhkan komitmen, strategi yang matang, serta kemampuan untuk beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan pasar dan teknologi. Dengan pendekatan yang holistik dan fokus yang jelas pada inovasi dan efisiensi, bisnis dapat mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan dan berhasil di pasar global yang kompetitif. Selanjutnya yaitu apa itu pengembangan bisnis? Pengembangan bisnis adalah proses yang bertujuan
untuk mengembangkan perusahaan dan menjadikan lebih sukses. Hal ini dapat mencakup mencari peluang bisnis baru, membangun dan mempertahankan hubungan dengan klien yang sudah ada, menjalin kemitraan strategis dan menyusun rencana lain untuk meningkatkan keuntungan dan pangsa pasar. Pentingnya pengembangan bisnis. Yang pertama, menjawab tantangan pasar. Pasar yang terus berubah memerlukan pengusaha untuk selalu menyesuaikan diri. Pengembangan bisnis memungkinkan mereka untuk menjawab tantangan dan peluang yang baru yang muncul. Yang kedua, membangun keunggulan kompetitif. Pengembangan bisnis membantu membangun keunggulan kompetitif dengan terus berinovasi dan meningkatkan nilai yang ditawarkan. Perusahaan yang tepat menjadi pemimpin di industri mereka. Yang ketiga, mendekati dengan lebih baik. Mendekati pelanggan dengan lebih baik. Strategi pengembangan bisnis dapat mencakup pendekatan yang lebih baik terhadap pelanggan, menyediakan solusi yang lebih sesuai dengan kebutuhan pelanggan, dapat meningkatkan loyalitas dan retensi. Baik, adapun strategi pengembangan bisnis. Yang pertama ada riset pasar. Riset pasar mendalam. Riset pasar yang mendalam menjadi dasar bagi pengembangan bisnis yang sukses. Mengetahui kebutuhan dan keinginan pelanggan serta memahami tren pasar membantu membimbing keputusan pengembangan. Yang kedua ada pengembangan produk yang terarah. Pengembangan produk harus didasarkan pada pemahaman mendalam terhadap pasar, identifikasi celah di pasar, dan diciptakan produk atau layanan yang menjawab kebutuhan yang belum terpenuhi. Yang ketiga ada penggunaan teknologi terkini. Teknologi dapat menjadi katalisator pertumbuhan. Penggunaan teknologi terkini seperti kecerdasan buatan atau teknologi cloud dapat dapat meningkatkan efisiensi operasional dan menciptakan peluang baru. Baik, adapun tantangan dalam pengembangan bisnis. Yang pertama ada resiko dan pengelolaan perubahan. Pengembangan bisnis seringkali melibatkan resiko, dan pengusaha harus mampu mengelola perubahan. Perencanaan dan strategi yang matang diperlukan untuk mengurangi dampak resiko yang mungkin timbul. Pesaing di pasar bersaing dengan pesaing yang semakin ketat, memerlukan strategi pengembangan bisnis yang unik. Pengusaha harus tetap beradaptasi dan mencari cara untuk membedakan diri mereka dari pesaing. Baik, adapun langkah-langkah dalam memulai bisnis. Yang pertama ada cari ide bisnis. Mulai dengan mencari tahu tentang tren pasar dan peluang bisnis yang akan lebih baik jika ide usaha yang akan dicapai sesuai dengan minat dan keahlian, maka dari itu penting untuk melakukan identifikasi minat, keahlian, dan passion diri sendiri. Selain itu, ide bisnis pun dapat dilihat dari solusi memecahkan masalah nyata dalam masyarakat. Yang kedua, melakukan riset pasar. Pelajari persaingan dalam sebuah kewirausahaan dan cari tahu bagaimana membedakan diri pesaing. Mudahnya membuat sesuatu yang dapat mencerminkan ciri khas akan bisnis yang memiliki sendiri dengan melakukan riset memahami kebutuhan dan menemukan referensi pelanggan. Baik, selanjutnya ada langkah-langkah dalam memulai bisnis. Langkah-langkah dalam memulai bisnis yang ketiga yaitu ada buat rencana bisnis. Setelah ide bisnis ditemukan dan melakukan riset pasar, langkah selanjutnya adalah membuat rencana bisnis yang jelas dan terperinci. Rencana bisnis akan menjadi panduan bagi pengusaha dalam mengambil keputusan strategi dan mengelola keuangan dengan baik. Dalam rencana bisnis, perlu juga dituliskan target bisnis, analisis pasar, strategi pemasaran, dan struktur organisasi dan cash flow keuangan. Baik, yang keempat adapun mencari modal usaha. Selain itu, memperhatikan modal usaha juga menjadi hal yang penting cara untuk mendapatkan pendanaan yang bisa dipertimbangkan. Seperti pengumpulan tabungan sendiri, mencari bantuan dari keluarga atau teman, mencari
pinjaman dari bank, atau menjalin kemitraan dengan investor. Karena bagaimanapun juga penting untuk memiliki rencana keuangan yang realistis serta mempertimbangkan resiko dan modal yang digunakan. Yang kelima dalam langkah-langkah memulai bisnis, fokus ke satu ide bisnis. Dalam memulai bisnis, fokus pada satu ide bisnis berpotensi menjadi kunci kesuksesan. Dengan fokus pada satu ide bisnis, pengusaha dapat lebih mudah menyusun dan mengatur strategi yang dapat dilakukan untuk mengembangkan bisnis. Yang keenam ada belajar dari entrepreneur sukses. Cari cari dan belajar dari mereka yang sudah memulai bisnis lebih dulu juga merupakan langkah penting. Memulai studi kasus dan pengalaman bisnis sukses. Pengusaha muda dapat memperoleh wawasan tentang strategi dan taktik yang efektif dalam mengelola bisnis. Dari hal ini pula pengusaha dapat belajar dari pengalaman permasalahan yang dihadapi untuk menghindari kesalahan yang sama. Yang ketujuh, ada gunakan media sosial. Selain itu, memanfaatkan media sosial di masa kini tentunya dapat membantu dan mengembangkan bisnis di masa muda. Selain itu, penggunaan media sosial untuk berjualan juga dapat membantu menjangkau lebih banyak pelanggan. Yang kedelapan ada konsisten. Konsistensi merupakan salah satu hal yang perlu diperhatikan untuk mengelola bisnis dengan baik. Konsistensi dalam menjalankan bisnis akan membantu untuk membangun kepercayaan pelanggan dan menciptakan citra positif bagi bisnis. Baik, adapun strategi pengembangan bisnis. Strategi pengembangan bisnis yang pertama ada di review perkembangan bisnis Anda selama ini. Cara mengembangkan usaha kecil menjadi besar pertama adalah dengan melakukan review terhadap pertumbuhan bisnis Anda sejauh ini. Coba untuk melakukan evaluasi atas langkah-langkah yang telah Anda usahakan selama berbisnis. Dengan demikian, Anda bisa menilai dan melihat hal apa saja yang harus diperbaiki dan dikembangkan. Yang kedua, analisa keunggulan dan kelemahan produk. Mungkin saja salah satu hal yang menghambat bisnis sulit bertumbuh karena produk kurang diminati. Oleh sebab itu, cara pengembangan usaha kecil menjadi besar. Selanjutnya adalah menganalisa keunggulan dan kelemahan produk. Keunggulan yang telah ada dari produk terus dikembangkan kualitasnya dan diinovasi. Sementara kelemahan produk berusaha diminimalisasi bahkan dihilangkan. Adapun strategi pengembangan bisnis selanjutnya yaitu cari tahu di mana letak masalah bisnis. Masalah dalam usaha adalah hal wajar, tetapi tidak segera diselesaikan akan mengganggu kestabilan perusahaan. Oleh karena itu, cara cara mengembangkan usaha kecil menjadi besar adalah cari tahu letak masalah bisnis. Untuk mulai mencari masalah, kita bisa berangkat dari 5 komponen utama di bisnis, yaitu operasional, keuangan, SDM, pemasaran, dan kepemimpinan. Teliti satu persatu untuk komponen tersebut dan cari tahu mana yang paling mempengaruhi perkembangan bisnis Anda. Yang selanjutnya ada buat solusi pemecahan masalah segera. Setelah menentukan masalah yang terjadi dalam bisnis, cara mengembangkan usaha kecil menjadi besar berikutnya adalah membuat solusi pemecahan atas masalah. Setelah menemukan letak masalah bisnis serta divisi sumbernya, langsung buat solusi masalah tersebut saat itu juga. Jika kesulitan mencari pemecahan tersendiri, jangan sungkan untuk meminta masukan dari berbagai pihak seperti tim, mentor, hingga keluarga. Selanjutnya, strategi pengembangan bisnis adalah analisa kompetitor saat ini. Menganalisa kompetitor adalah
salah satu cara untuk mengembangkan usaha dengan modal kecil. Hal ini bertujuan agar Anda mengetahui kekuatan dan kelemahan dari pesaing. Selain dapat memahami pesaing bisnis lebih dalam, analisa kompetitor dapat membantu Anda membuat rencana strategi guna mengalahkan kompetitor dengan menjadikan bisnis Anda mampu bertahan dengan perkembangan pesat. Perbaiki strategi marketing Anda. Salah satu hal yang membuat bisnis sulit maju karena tingkat penjualan stagnan. Artinya, Anda harus meningkatkan omset agar keuntungan bertambah dan usaha mampu bertumbuh. Salah satu caranya adalah dengan membuat dan memperbaiki strategi marketing. Cari tahu apakah Anda butuh menambah atau mungkin mengganti strategi selama yang ini digunakan. Sumber evaluasi, perhatikan juga tren marketing saat ini dan jadikan referensi menyusun strategi baru. Strategi pengembangan bisnis. Riset target pasar baru. Selain gara-gara marketing, salah satu penyebab bisnis tidak berkembang adalah kurang luasnya target pasar atau target pasar menemukan produk substitusi yang akhirnya mengalahkan produk Anda. Jika ini terjadi, segera lakukan riset target pasar baru. Setelah menemukan target baru, jangan lupa melakukan rebranding agar produk Anda segera relevan dan dengan target tersebut. Perbarui kemasan dan iklan produk. Selanjutnya, cara mengembangkan usaha kecil adalah dengan memperbarui kemasan dan iklan produk. Hal ini dilakukan agar konsumen tidak bosan dengan kemasan dan cara promosi bisnis Anda. Saat mendesain kemasan, kesesuaian gayanya dengan target pasar Anda. Misalnya Anda membuat produk bagi target berusia 13-18 tahun, maka desain kemasan harus sesuai dengan gaya remaja. Peraturan ini juga berlaku jika kita ingin membuat iklan produk. Selanjutnya, lakukan kerjasama dengan bisnis lain. Cara pengembangan usaha dengan modal kecil selanjutnya adalah melakukan kerjasama dengan bisnis lain. Kolaborasi akan membuat bisnis Anda semakin kuat, apalagi jika bisnis yang Anda ajak kerjasama lebih populer daripada Anda. Dengan demikian, Anda dapat meniru gaya promosi partner bisnis dan Anda berkesempatan menjangkau pasar dari bisnis tersebut. Siapkan hal-hal untuk kondisi tak terduga. Saat ini, dunia berbisnis benar-benar kacau. Sebuah tren di hari ini bisa tiba-tiba menghilang keesokan harinya. Oleh karena itu, selalu siapkan bisnis Anda guna menghadapi kondisi-kondisi tak terduga. Pastikan Anda selalu punya rencana inovasi agar bisnis Anda menjadi yang terdepan dan dapat beradaptasi lebih cepat ke perubahan. Adapun yang terakhir, eksperimen produk di pasar. Cara pengembangan usaha kecil terakhir adalah melakukan cara pengembangan usaha kecil, eksperimen produk-produk baru di pasar. Guna menghadapi dunia bisnis yang dinamis, perusahaan perlu terus-menerus menyiapkan produk relevan di masa depan. Akan tetapi menemukan produk yang benar-benar yang relevan membutuhkan proses trial and error, sehingga semakin sering Anda bereksperimen di dalam pasar, akan semakin banyak insight guna membuat produk terbaik. Review perkembangan bisnis Anda selama ini. Cara pengembangan usaha kecil menjadi besar. Pertama adalah dengan melakukan review terhadap perubahan bisnis sejauh ini. Mungkin saja salah satu hal yang menghambat bisnis adalah sulit bertumbuh karena produk barang yang diminati besar. Selanjutnya adalah menganalisa keuntungan dan kelemahan produk. Keunggulan yang telah ada dari produk tersebut dikembangkan kualitasnya dan diinovasi. Sementara kelemahan produk berusaha diminimalisasi bahkan dihilangkan. Buat solusi pemecahan masalah segera. Setelah menemukan masalah yang terjadi dalam bisnis, cara mengembangkan usaha kecil menjadi besar berikutnya adalah membuat solusi pemecahan atas masalah. Setelah menemukan letak masalah bisnis serta definisi sumbernya, langsung buat solusi masalah tersebut. Saat itu juga, jika kesulitan mencari pemecahan sendiri, jangan sungkan untuk meminta masukan dari berbagai pihak seperti tim, mentor, hingga keluarga. Analisis kompetitor saat ini menganalisa kompetitor, cara mengembangkan usaha dengan modal kecil. Hal ini bertujuan agar Anda mengetahui kekuatan dan kelemahan dari pesaing.
Selain dapat memahami pesaing bisnis, dalam analisa kompetitor dapat membantu Anda juga membuat rencana strategi mengalahkan kompetitor dengan menjadikan bisnis Anda mampu bertahan dengan perkembangan yang pesat. Selanjutnya, apa itu pengembangan bisnis? Pengembangan bisnis adalah proses perencanaan pertumbuhan di masa depan dengan mengidentifikasi peluang baru, membentuk kemitraan, dan menambah nilai bagi perusahaan. Hal ini melibatkan pemahaman target audiens, peluang pasar, dan saluran penjangkauan yang efektif untuk mendorong kesuksesan. Pengembangan bisnis mungkin melibatkan tujuan seputar pertumbuhan, penjualan, ekspansi bisnis, kemitraan strategis, dan peningkatan profitabilitas. Proses ini berdampak pada satu departemen, termasuk penjualan pemasaran, manufaktur, sumber daya manusia, akuntansi, keuangan, pengembangan produk, dan manajemen vendor. Poin penting tujuan utama pengembangan bisnis adalah membuat perusahaan lebih sukses. Eee, da dapat melibatkan banyak tujuan seperti pertumbuhan penjualan, eee, pembentukan kemitraan strategis, dan peningkatan profitabilitas. Proses ini berdampak pada setiap departemen termasuk penjualan, pemasaran, manufaktur, sumber daya manusia, akuntansi, keuangan, pengembangan produk, dan manajemen vendor. Pemimpin, pengembangan bisnis dan anggota tim memerlukan beragam keterampilan, lunak dan keras untuk memenuhi tujuan. Bagaimana pengembangan bisnis bekerja? Pengembangan bisnis berupaya untuk meningkatkan kemampuan organisasi dan memperluas jangkauannya untuk mencapai tujuan finansial dan strategis. Proses ini dapat berdampak signifikan pada berbagai departemen dalam organisasi, memanfaatkan keahlian khusus mereka untuk mendorong pertumbuhan. Pengembangan bisnis berfungsi sebagai benang merah yang menghubungkan seluruh fungsi atau departemen perusahaan. Hal ini membantu bisnis tumbuh dan berkembang di berbagai bidang seperti penjualan, pendekatan, penawaran produk, akuisisi bakat, layanan pelanggan, dan kesadaran merek. Pengembangan bisnis mendorong kerjasama tim dan perencanaan strategis di semua departemen, memastikan organisasi tumbuh secara kohesif dan berkelanjutan. Penjualan dan pemasaran. Tenaga penjualan seringkali berkonsentrasi pada pasar atau klien tertentu dengan tujuan mencapai jumlah pendekatan yang ditargetkan. Misalnya, tim pengembangan bisnis mungkin menilai pasar berhasil dan menentukan bahwa penjualan sebesar 1,5 miliar dapat mencapai dalam waktu 3 tahun. Dengan tujuan ini, Departemen Penjualan mengembangkan strategi menargetkan basis pelanggan pasar baru. Pengembangan bisnis seringkali memerlukan pendekatan jangka panjang dibandingkan strategi penjualan tradisional. Society for Marketing Professional Service menggambarkan penjualan mirip dengan berburu, sedangkan pengembangan bisnis lebih mirip pertanian. Investasi waktu dan energi jangka panjang tanpa imbalan langsung. Pemasaran penjualan dengan mempromosikan dan mengiklankan produk dan layanan perusahaan, pemimpin mengembangkan bisnis dan timnya dapat membantu menetapkan anggaran yang sesuai berdasarkan peluang yang ada. Anggaran yang lebih tinggi memungkinkan strategi agresif seperti peng, penggal- panggilan dingin, kunjungan pribadi, roadshow, dan distribusi sampel gratis.
Anggaran yang lebih rendah cenderung berfokus pada strategi yang lebih pasif seperti iklan online, cetak, dan media sosial, serta iklan call billboard. Hukum dan keuangan. Untuk memasuki pasar baru, tim pengembangan bisnis harus memutuskan apakah akan melakukan usaha mandiri dengan menjalankan semua formalitas hukum yang diperlukan untuk membentuk aliansi strategis atau kemitraan dengan perusahaan yang sudah beroperasi di pasar tersebut. Dibantu oleh tim hukum dan keuangan. Sekelompok pengembangan bisnis mempertimbangkan pro dan kontra dari setiap opsi yang memilih salah satu yang paling bermanfaat bagi bisnis. Keuangan juga dapat terlihat dalam inisiatif pemotongan biaya. Pengembangan bisnis tidak hanya sekadar meningkatkan jangkauan pasar dan penjualan, namun juga meningkatkan keuntungan. Misalnya, penilaian internal. Mungkin tingginya pengeluaran untuk perjalanan bisnis perusahaan. Dalam hal ini, tim dapat mengubah kebijakan perjalanan seperti mengadakan panggilan konferensi video daripada mengadakan pertemuan di lokasi atau memilih moda transportasi yang lebih murah. Pengendalian pengahlidayaan pekerjaan non-inti seperti penagihan, operasi teknologi, atau layanan pelanggan juga dapat menjadi bagian dari rencana pengembangan. Selanjutnya ada manajemen proyek atau perencanaan bisnis. Ekspansi bisnis internasional melibatkan keputusan penting mengenai apakah akan membangun fasilitas baru di pasar sasaran atau memproduksi produk di negara basis yang mengimpornya. Jika memilih opsi terakhir, maka diperlukan penilaian terhadap kebutuhan fasilitas tambahan di negara basis. Tim pengembangan bisnis mengevaluasi, menyelesaikan keputusan tersebut berdasarkan penilaian biaya waktu setelah keputusan dibuat. Manajemen proyek dan tim implementasi dapat mulai mengerjakan tujuan yang diinginkan. Manajemen produk dan manufaktur. Standar peraturan dan persyaratan pasar dapat bervariasi antar wilayah dan negara. Misalnya, obat yang diizinkan di India mungkin tidak diizinkan di Inggris. Hal ini memerlukan produk disesuaikan atau sepenuhnya baru untuk pasar baru. Hampir semua negara memerlukan dokumentasi khusus dan memiliki peraturan yang harus dipenuhi untuk menjamin keamanan, kualitas, dan kesesuaian produk impor. Persyaratan ini mendorong pekerjaan manajemen produk dan departemen manufaktur yang dipengaruhi oleh strategi bisnis, pertimbangan biaya, persetujuan hukum, dan kepatuhan terhadap peraturan merupakan aspek penting nilai selama proses pembangunan. Selanjutnya ada manajemen vendor. Apakah bisnis baru memerlukan vendor eksternal? Misalnya, apakah pengiriman memerlukan layanan kurir khusus atau akankah perusahaan bermitra dengan jaringan retail yang sudah mapan atau penjualan? Untuk penjualan, berapa biaya yang terkait dengan kemitraan ini? Tim pengembangan bisnis berkolaborasi dengan departemen internal terkait untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, menentukan strategi terbaik untuk kelibatan eksternal. 10 area potensial untuk pengembangan bisnis. Pengembangan bisnis seringkali mengharuskan karyawan dari berbagai departemen untuk berkolaborasi, memfasilitasi arus informasi, perencanaan strategis, dan pengambilan keputusan yang tepat. Berikut ini ada ringkasan area potensial yang mungkin melibatkan pengembangan bisnis beruntung pada organisasinya. Yang pertama, riset dan analisis pasar. Mengidentifikasi peluang pasar baru dan mengembangkan strategi yang efektif. Yang kedua, penjualan pengelolaan prospek. Mencari calon pelanggan, mengkualifikasi prospek dan berkoordinasi dengan tim penjualan untuk mengubah prospek menjadi pelanggan. Yang ketiga, kemitraan dan analisis strategis. Membentuk
aliansi strategis, usaha patungan, atau kolaborasi yang menciptakan peluang yang saling menguntungkan. Yang keempat ada mengembangkan dan inovasi produk. Melakukan riset pasar, mengumpulkan masukan pelanggan dan berkolaborasi dengan tim internal untuk mendorong inovasi. Yang kelima ada manajemen hubungan pelanggan. Menerapkan inisiatif retensi pelanggan, program loyalitas, dan mengumpulkan umpan balik pelanggan untuk meningkatkan kepuasan dan mendorong bisnis yang berluang. Yang keenam ada perencanaan strategis dan pemodelan bisnis. Mengidentifikasi peluang pertumbuhan, menetapkan target dan menerapkan strategi untuk mencapai pertumbuhan berkelanjutan. Yang ketujuh ada manajer dan akuisisi. Akuisisi. Mengevaluasi potensi sinergi, melakukan uji tuntas, dan menegosiasikan serta melaksanakan kesepakatan. Yang kedelapan ada manajemen merek dan pemasaran. Membuat kampanye pemasaran yang efektif, mengelola saluran online dan offline, dan memanfaatkan teknik pemasaran digital. Yang kesembilan ada analisis keuangan dan pendapatan. Menjelajahi opsi pendanaan, mengamankan investasi, dan mengidentifikasi peluang hibah. Yang kesepuluh ada inovasi dan teknologi baru. Melalui dampak potensi dari teknologi yang mengganggu dan mengintegrasikannya ke dalam strategi pertumbuhan organisasi. Keterampilan yang dibutuhkan untuk pekerjaan pengembangan bisnis. Pengembangan bisnis memerlukan berbagai macam hard skill dan soft skill. Pemimpin dan anggota tim pengembangan bisnis memerlukan keterampilan penjualan dan negosiasi yang diasah dengan baik untuk berinteraksi dengan klien, memahami kebutuhan mereka dan mempengaruhi keputusan mereka. Mereka akan membangun hubungan baik, mengatasi ketentangan dan mencapai kesepakatan. Komunikasi yang efektif, baik lisan maupun tertulis dengan pelanggan dan pemangku kepentingan internal sangatlah penting. Spesialis pengembangan bisnis harus benar-benar menyadari pasar tempat mereka beroperasi dan mengikuti dinamika pasar, aktivitas kompetitif, dan perkembangan industri. Mereka perlu mengidentifikasi peluang potensial, membuat keputusan yang tepat, dan menyesuaikan strategi jika diperlukan sehingga memerlukan keterampilan analisis yang kuat. Secara internal, praktisi pengembangan bisnis harus memperjelas prioritas, menetapkan tenggat waktu yang realistis, mengelola sumber daya secara efisiensi, dan memantau kemajuan untuk memimpin menyelesaikan tugas tepat waktu. Yang terakhir, para profesional pengembangan bisnis harus berperilaku dengan standar etika yang tinggi. Mereka harus menjaga kerahasiaan, bertindak secara hukum dan etis, serta membangun kepercayaan dengan pelanggan dan pemangku kepentingan. Mengapa pengembangan bisnis itu penting? Selain memanfaatkan bagi masing-masing perusahaan, pengembangan bisnis juga penting untuk menciptakan lapangan kerja, mengembangkan industri-industri utama, dan menjaga perekonomian tetap bergerak maju. Keterampilan apa yang paling penting bagi eksekutif pengembangan bisnis? Para eksekutif pengembangan perlu memiliki keterampilan kepemimpinan, visi dorongan, dan kemauan untuk bekerja dengan berbagai orang untuk mencapai tujuan bersama. Bagaimana sih saya bisa sukses dalam pengembangan bisnis? Melakukan visi dan membentuk tim yang baik merupakan salah satu faktor yang membantu memprediksi keberhasilan dan pengembangan bisnis. Pengembangan yang sukses juga juga cara menulis rencana bisnis yang baik dan kemudian menjadi cetak biru untuk pengembangannya. Singkatnya, apa yang harus dicakup dalam rencana pengembangan bisnis? Rencana pengembangan bisnis atau rencana bisnis harus menggambarkan tujuan organisasi dan cara mencapainya, termasuk tujuan keuangan, perkiraan biaya, dan pencapaian yang ditargetkan.
Baik secara garis bawah, perkembangan bisnis adalah kunci pertumbuhan perusahaan dan pencapaian tujuan mereka. Hal ini melibatkan menetapkan tujuan yang jelas, memanfaatkan riset pasar, membentuk kemitraan strategis, dan menyelaraskan upaya di semua departemen untuk mendorong kesuksesan. Rencana pengembangan bisnis yang dilaksanakan lebih dengan baik tidak hanya mendukung pertumbuhan pendapatan jangka pendek, namun juga menjamin berkelanjutan jangka panjang. Ketika perusahaan-perusahaan di berbagai industri semakin menyadari penting hal ini, peran pengembangan bisnis terus berkembang. Proses pengembangan bisnis dalam 6 langkah, meskipun langkah-langkah spesifik dalam proses pengembangan bisnis akan bergantung pada perusahaan tertentu, kebutuhan dan kemampuannya. Kepemimpinannya dan modal yang tersedia, beberapa langkah umum meliputi. Langkah pertama, riset analisis pasar. Mulailah dengan melakukan riset pasar yang komprehensif untuk mendapatkan wawasan tentang tren pasar, kebutuhan pelanggan, dan langkah persaingan. Analisis data mengumpulkan informasi tambahan untuk mengidentifikasi potensi peluang pertumbuhan yang memahami dinamika pasar. Yang kedua, tetapkan sasaran yang jelas. Memanfaatkan penelitian itu tentu tujuan yang sasaran spesifik untuk upaya pengembangan bisnis. Sasaran ini dapat mencakup target pendekatan, sasaran perluasan pasar, target akuisisi pelanggan, dan pengembangan produk atau layanan. Menetapkan tujuan yang jelas, memberikan fokus dan arah dalam proses pengembangan proses bisnis. Yang ketiga, hasilkan dan kualifikasi prospek. Gunakan berbagai sumber seperti database industri, jaringan, rujukan, atau platform online untuk menghasilkan kumpulan prospek potensial. Identifikasi individu atau perusahaan yang sesuai dengan kriteria pasar, sasaran, dan evaluasi berdasarkan kriteria yang telah ditentukan untuk menentukan kesesuaian dan nilai potensinya. Langkah 4, bangun hubungan dan hadirkan solusi. Mulailah kontrak dengan kepemimpinan yang memenuhi syarat dan jalin hubungan mulai komunikasi dan keterlibatan yang efektif. Memanfaatkan acara networking, konferensi industri, email dan dipersonalisasi atau interaksi media sosial untuk membangun kepercayaan dan kredibilitas. Saat hubungan Anda terpuruk, kembangkan dan berikan solusi khusus yang selaras dengan kebutuhan klien. Tunjukkan posisi nilai dan penawaran organisasi yang soroti manfaat utama dan keunggulan kompetitif. Adapun langkah yang kelima, bernegosiasi dan perluas. Mempersiapkan dan menyampaikan persoalan yang menguraikan ruang lingkup pekerjaan, harga, hasil, dan jadwal. Setelah klien setuju, berkolaborasilah dengan tim hukum dan tim internal terkait lainnya untuk menyelesaikan dan melaksanakan kontrak guna memastikan semua persyaratan jelas dan disepakati. Jaga komunikasi dengan klien selama proses ini menjawab pertanyaan atau masalah apapun. Langkah yang keenam, evaluasi terus-menerus. Terus memantau dan mengevaluasi efektivitas upaya pengembangan bisnis, analisis metrik kinerja, kumpulan umpan balik dan klien, dan pemangku kepentingan internal, dan identifikasi area yang perlu ditingkatkan. Sempurnakan strategi dan proses secara berkala untuk beradaptasi dengan perubahan pasar dan mengoptimalkan hasil. Baik, selanjutnya apa saja sih contoh pengembangan usaha? Yang pertama, ekspansi geografis. Contoh pengembangan usaha yang pertama adalah dengan melakukan ekspansi geografis. Yang kedua, pengembangan produk. Next.
Kita bisa melakukan pengembangan produk sebagai contoh pengembangan usaha, diversifikasi aliansi strategis, pengembangan pasar. Selanjutnya ada yaitu secara garis secara garis bawah, perkembangan bisnis adalah kunci pertumbuhan perusahaan dan pencapaian tujuan mereka. Hal ini melibatkan penentuan tujuan yang jelas, memanfaatkan riset pasar, membentuk kemitraan strategis, dan menyelaraskan upaya di semua departemen untuk mendorong kesuksesan. Rencana dan pengembangan bisnis yang dilakukan dengan baik dan tidak hanya mendukung pertumbuhan pendapatan jangka pendek, namun juga menjamin berkelanjutan jangka panjang. Ketika perusahaan-perusahaan di berbagai industri semakin menyadari pentingnya hal ini berperan pengembangan bisnis terus berkembang. Pedagang saat berpergian dimanapun dan kapanpun salah satu eh, penting memulai bisnis. Baiklah, mungkin cukup sekian hasil pemaparan materi eh, ke-11. Apabila ada kata atau kesalahan dalam kata, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.